selamat datang kembali di channel YouTube aku, pastinya di King Tama. Dan kali ini kembali aku dengan review produk ya. Kalau kemarin kita sudah nge-review tas yang sudah lama aku pakai, di edisi kali ini aku bakal nge-review satu produk yang nggak bisa terpisah dari seorang reviewer atau vlogger atau apapun itu yang berhubungan dengan konten-konten creator ya. Produk apa? Aku punya produk mic wireless ya, baru aku pesan. Dan seperti apa micnya, langsung aja kita unboxing, sekaligus nanti kita akan coba tes ya seperti apa performanya. Karena kalau aku baca di marketplace katanya itu ini bagus ya, dari hasil yang aku tonton juga dari reviewer lain juga ya, ada yang ngupas tentang ini, katanya bagus ya, layak untuk digunakan terutama buat para vlogger muda atau para konten kreator baru gitu ya, atau pemula gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing. Kali ini aku punya cutter ya buat dipotong ya, langsung aja dipotong di sini kali ya. Nggak usah lama-lama, kita langsung lihat seperti apa ini. Kenapa katanya ini cocok banget buat vlogger atau konten creator pemula, karena harganya itu terjangkau banget, nggak mahal-mahal amat ya kan, nggak nguras kantong, jadi cocok ya. Karena kan kalau yang pemula-pemula itu biasanya dia agak takut beli yang mahal-mahal ya kan, karena kan belum menghasilkan kali ya, jadi belinya yang biasa-biasa aja, termasuk aku sih ya. Nah ini dia guys, mic-nya jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada ini ada kotaknya atau ada tempatnya gitu, baru di dalamnya ada 3 begini ya. Kebetulan aku beli yang variasi 1 receiver, 2 mikrofonnya, jadi bisa ngobrol berdua, nanti bisa dialog gitu kali ya. Oke, dia kan ada 2 variasi, ada variasi yang dual mikrofon, ada yang 1 mikrofon. Oke, nah kalau dilihat dari ini sendiri ya, dari spesifikasi di luar sini, ini ada namanya plug and play, jadi ini langsung dipasang gitu ya. Dan ini khusus, yang aku beli ini khusus untuk yang tipe mikrofon atau jacknya yang Type C ya, jadi nggak bisa yang pakai 3,5 itu nggak bisa, ini pakai yang Type C. Di sini ada plug and play, kemudian ada up to 30 meter transmission. Oke, artinya di sini kalau dari keterangannya kita masih tetap bisa tertangkap suaranya meski dari jarak 30 meter. Nanti kita akan cobain ya, apakah sampai di 30 meter itu. Oke, terus kita lanjut, ada reduction ratio katanya, dan di sini tuh bisa price ratio maksudnya, reduction nanti bentar lagi ya. Oke, dan ini kurang paham apaan. Kemudian ada clear timbre, kemudian juga ada highly sensitive. Nah ini sensitif banget ya, sensitifnya tuh tingkat tinggi katanya high ya. Kemudian ada widely compatible, kemudian ada lanjut lagi, ada reverberation over, kemudian ada AI noise reduction. Nah ini yang paling penting ya, yang paling penting dari sebuah mikrofon lavalier itu atau mikrofon seperti ini tuh adalah noise reductionnya. Karena kan kita kadang-kadang kalau bikin video atau ngapa-ngapain itu pasti di luar ruangan, dan pasti banyak banget suara-suara ya, selain suara kita tuh pasti ada suara-suara lain juga gitu ya, suara motor, suara mobil, atau suara apapun kalau kita syuting di luar ruangan. Nah, dan noise reduction ini penting banget ya. Kemudian yang terakhir ada 36 derajat omnidirectional. Nah ini maksudnya itu, kalau biasanya kan kamera pula, biasanya kan mic ya kayak gini nih. Ini kalau kita membelakangi mic kemudian kita ngomong, dia nggak akan masuk suara ke sini ya, kita harus benar-benar di depan dia teman-teman. Tapi kalau yang omnidirectional ini, kita bisa membelakanginya, tetap dia misalkan membelakangi dari ini handphone ya, kita kan pasang receivernya di handphone gitu. Jadi ketika kita berjalan menjauhi handphone atau menjauhi si receivernya, kita belakangin pun nggak apa-apa gitu teman-teman ya, tetap dia bisa nangkep sinyalnya seperti itu. Nah ini sekilas ya dari oh ya, namanya atau mereknya aku belum sebutin dari tadi ya.
Mereknya itu TNW atau TNW kalau bahasa Inggris ya. Terserah mau sebut apa, mau TNW atau TNW, terserah kalian ya. Pokoknya mic-nya yang beginian ya. Oke, langsung aja kita buka deh. Makin penasaran ya. Kalau biasanya kan lihat di video doang ya. Lihat di video gimana bentuknya, cuman tengok-tengok aja dan penasaran. Seperti apa sih performa dari TNW ini guys ya. Kita coba langsung buka. Ya seperti ini bukanya. Oke, kita buang dulu. Kita sisihkan kemudian begini ya. Dan jeng jeng. Jadi kita sisihkan dulu. Kemudian kita dapat dari kemasannya itu atau dari paketnya kita dapat ini ada wireless microphone user manual ya, atau buku petunjuk manualnya seperti apa, nanti kita baca-baca ya, baru nanti aku bakal nge-review secara menyeluruh lagi kalau sempat ya. Pokoknya itu nanti kita baca dulu. Kemudian ini ada apa ini, ada ini user manual untuk videos, user manual juga ternyata. Dan ini pemeran utamanya, tapi nanti kita lanjut lagi ke pemeran utama. Kita lihat dulu di sini ada apa. Ini ada kotak ya, dan kita coba lihat dulu apa isi dari kotak ini guys, kira-kira ya. Aduh, ini kok agak susah ya. Oke, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Oke, isi kotaknya adalah ini dia. Oke, ada kabel USB Type-C to USB B ya kalau nggak salah ya. Ini untuk kayak ke batok charger ya. Jadi dia ini untuk ngecas, artinya ini untuk ke sini, ininya untuk ke charger. Oke. Nanti kita akan ini ya udah sih cuma gini doang ya. Kita sisihkan dulu dan kita ke pemeran utamanya guys. Ini dia. TNW ya, seperti apa di dalamnya kita buka. Dan sebelumnya tadi kan aku bahas tentang chargernya ya, dan ini dia ternyata untuk slot ngecasnya di sini, karena kotaknya ini berfungsi juga sebagai power banknya guys ya. Jadi kalau kita pakai terus handphone mikrofonnya lowbat gitu, habis baterai, masukkan ke sini langsung otomatis ngecas ya, karena ini juga berfungsi sebagai power bank. Ini dia tadi ya, makanya ngecasnya itu ke sini gitu ya, sini. Tapi kemarin aku sempat juga lihat di reviewer lain gitu ya, mereka dapat ini 2 teman-teman, tapi aku kayaknya sekarang cuma dapat 1 deh ya, cuma dapat 1. Jadi ya untuk ini doang ya. Karena kita lihat ya seperti apa di dalamnya, langsung kita buka. Jeng jeng. Oke, aduh kayaknya aku ini ya dramatis banget ya. Tapi nggak apa-apa deh, buat seru-seruan aja ya. Oke, yang pertama itu ada receiver teman-teman, ini kecil banget, dan ini yang aku tahu katanya ini nggak payah ngecas karena dia bekerja begitu kita colok di handphone dia langsung bekerja ya. Kemudian kalau ada yang nanya ini kenapa ada ini ya, ada lubang gini, ini lubang Type-C juga. Dan ternyata lubang Type-C ini adalah ini kalau misalkan kita menggunakan handphonenya atau kita pakai untuk record handphonenya itu lagi lowbat ya, atau kebetulan pas lagi nge-record tiba-tiba handphonenya lowbat, kita bisa menggunakan slot ini untuk ngecas. Jadi charger masukkan ke sini, secara otomatis handphone akan ngecas lewat sini teman-teman. Jadi ini bisa perantara untuk charger. Artinya kalau kita lagi pakai ini, kita nggak terkendala atau nggak terhalang buat ngecas handphonenya gitu ya. Tapi memang sih katanya handphone dicas sambil dipakai itu nggak bagus, jadi nggak usah ya. Ini untuk alternatif aja kalau tiba-tiba lowbat dan memang harus masih nge-tag video gitu teman-teman. Jadi ini untuk alternatifnya aja ya. Oke, yang pertama ada receivernya, kemudian ada mikrofon. Wow, kecil banget. Kalau aku lihat di video lain sih kayaknya agak gede ya, agak gede. Ini ternyata cuma segini doang. Nih ya, sini kameranya. Segini doang ya, kecil banget. Dan waduh, terus ada 2 teman-teman ya. Ada 2 nih, kecil banget juga. Dan apakah ada baterai? Karena soalnya dari tadi kayak tengok. Oh iya, ada satu lagi. Di sini juga ada ini ada slot USB juga.
Kalau mau ngecas lewat sini bisa, kalau mau ngecas atau memasukkan ke sini juga akan tercas otomatis, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa punya dua alternatif buat ngecas si mikrofon ini. Oke, itu dia, dan kita coba cek dulu ini berfungsi apa enggak ya, soalnya oke, berfungsi. Berarti dia ngecas ya. Kalau nyala, artinya kalau menyala seperti ini dia baterainya sedang ngecas ya. Oke, berarti ini pas kita beli langsung ada baterainya di dalam. Oke, dan kayaknya kita bakal langsung nyobain deh ya, apakah benar katanya suaranya bagus. Tapi nanti kalau aku tes, kalian yang bisa dengerin suara dari mikrofon ini apakah bagus atau tidak, karena aku kan nggak bisa ini ya, nggak bisa di monitor ya, karena nggak tahu deh fungsi dari ini nih bisa buat apa headphone juga apa enggak gitu. Biasa kan kalau headphone tuh pasti jacknya 3,5 ya, nggak begini ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes seperti apa ininya, apa namanya, performanya. Karena kan kalau menurut keterangan sih katanya ini tinggal kalau buat di pairing ya, ini colok ke handphone, ini tinggal tekan tombolnya aja, menghidupkan, dia nanti akan nge-pairing sendiri. Oke, nah guys, ini dia suara dari mikrofon TNW yang baru aja aku unboxing. Dan ini dia suaranya, hanya kalian yang bisa menilai bagus apa enggak suaranya ya. Kalau menurut kalian bagus, tulis di kolom komentar. Kalau nggak bagus, tulis juga apa alasannya, kenapa sih menurut kalian nggak bagus gitu teman-teman ya. Oke, itu dia. Dan satu lagi juga aku udah hidupkan ya. Aku mau ngasih tahu kalian gimana cara mengaktifkan noise reduction-nya ya. Nanti kita coba deh, di luar sana kayaknya cuacanya agak mendung-mendung, jadi akan ada suara-suara, nanti kita akan coba tes ya. Nah, ini di sini dia hidup, ini udah aku hidupkan dua-duanya. Kalau untuk noise reduction di level pertama, dia tinggal klik sekali, katanya dia akan ngedip nanti sekali untuk tingkat pertama gitu ya. Kita klik, oke, nah ngedip ya untuk noise reduction tingkat pertama. Kemudian kalau noise reduction tingkat kedua, kita tinggal klik sekali lagi, oke, dia ngedip lagi. Nah, terus untuk noise reduction tingkat ketiga, kita juga tinggal klik sekali lagi, nanti dia akan ngedip lagi. Oke, berarti tadi yang satu itu udah di level 1 ya. Dia artinya kalau untuk level 1 dia ngedip sekali, level 2 dia ngedip 2 kali, level 3 dia ngedip 3 kali. Ya, setiap levelnya itu kita tinggal tekan sekali aja di tombolnya ini, bukan klik ya. Tekan tombolnya guys. Nah, itu dia cara untuk mengaktifkan noise reduction-nya. Dan selama aku ngomong ini, kalian tinggal nilai ya, suaranya bagus apa enggak, seperti apa gitu. Nah, aku ingatin juga nih teman-teman, jangan terlena-terlena boleh dengan apa yang aku sampaikan gitu ya. Bisa dimengerti gitu ya. Jangan lupa juga buat kalian yang pengen dapat update terbaru dari video-video aku di channel ini, pastinya jangan lupa untuk klik subscribe ya, kemudian klik tombol loncengnya dan juga komentar jangan lupa ya, dan juga share video ini buat teman-teman kalian. Mana tahu ada teman yang lagi nyari mikrofon lavalier ya, kalian bisa bagikan video ini supaya teman-teman kalian punya referensi buat ngebeli salah satu dari mic lavalier ya. Kalau kalian tertarik dengan TNW ini, bisa banget ya nonton video ini sampai selesai untuk melihat seperti apa kualitas dari mikrofon ini guys. Oke, setelah ini kita akan cobain jarak jauh ya. Jarak katanya kalau dari keterangan ini, keterangan dari apa namanya, spesifikasinya katanya itu bisa 30 meter. Kita lihat, nanti kita akan coba tes ya, sekitar 30 meteran gitu. Apakah dia masih terdengar suaranya atau udah kresek-kresek. Nanti aku juga bakal cobain membelakangi kamera ya. Oke, langsung aja kita coba ke TKP. Nah, oke guys, ini aku udah di luar. Kebetulan aku lagi di kantor ya, lagi on air di RRI Pro 2 Melabuh. Kebetulan aku tadi nggak bawa peralatan, jadi cuman pakai tripod
kecil sehingga nih kayaknya agak pendek ya. Tapi nggak apa-apa, dia buat nyobain mic-nya aja nggak apa-apa kali ya. Aku akan mundur ke belakang kira-kira nanti sekitar 30 meter dan aku akan terus ngomong ya, terus ngomong supaya kalian bisa melihat apakah atau bisa mendengar gitu ya Pak. Apakah suaraku masih ada atau sudah hilang gitu ya. Oke, kita cobain. Dari sekarang, oke ini pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah masih nampak aku? Ini di posisi 10 langkah ya. Ini sekitar 10 atau 10 meteran kurang lebih kayaknya. Ya, 10 atau 7 meteran. Apakah masih ada suaranya? Oke, tadi juga pas aku balik kan aku membelakangi kamera ya. Apakah suaraku masih terdengar? Kita lanjut lagi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini di 20 meter kurang lebih. Apakah aku masih terlihat? Mungkin nggak terlihat lagi kali ya, karena sudah jauh banget dan hanya suaraku terdengar kalau memang mikrofonnya berjalan atau bekerja dengan baik ya. Kita lanjut lagi 10 langkah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah ini di 30 langkah seperti apa? Apakah masih ada suaraku atau tidak? Dan kalau kalian bisa mendengar ya, di belakangku itu ada suara anak-anak yang sedang main di luar ya. Apakah terdengar? Kalau terdengar nanti kita akan tes noise reduction-nya. Oke, ini 30 langkah sekitar 30 meter kurang lebih ya, aku berjalan menjauhi kamera atau menjauhi dari si receiver mikrofonnya ya. Apakah suaraku masih ada? Dan aku pun kayaknya nggak terlihat. Oke, baru mendekat dan terlihat. Oke, itu dia tes jarak jauhnya seperti apa. Kalau menurut kalian bagus, komen di bawah. Ketika di langkah keberapa suaraku hilang, kalian boleh komen ya. Atau di langkah keberapa suaraku putus-putus ya. Atau apakah ketika aku membelakangi kamera tadi suaraku terputus, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, itu dia tes jarak jauhnya dan setelah ini kita akan tes noise reduction. Oke guys, kita tes noise reduction sekarang ya. Kalau tadi tes jarak jauh dan sekarang tes noise reduction, dan aku sekarang nih lagi di depan ruang mesin pemancar RRI Melabuh ya. Mungkin kalian terdengar suara bising dari mesinnya ya. Nah, sekarang kita tes noise reduction-nya. Kita tes pencet sekali untuk level pertama seperti apa ya. Kita tes pencet sekali. Tek. Oke, dia ngedip sekali seperti apa? Apakah masih terdengar suara mesinnya? Oke, atau mungkin sudah berkurang ya. Kita tes sekali lagi, kita deketin lagi nih. Kita tes di level kedua ya. Oke, dia ngedip 2 kali. Gimana peredaman suaranya? Apakah masih terdengar atau justru sudah selesai, nggak terdengar sama sekali? Oke, lanjut aja langsung kita tes level ketiga ya. Ini level pamungkasnya nih. Kita tekan sekali lagi. Tek. Oke, dia ngedip 3 kali. Nah, harusnya ini sudah benar-benar teredam sama sekali, tak terdengar lagi suara mesinnya gitu ya. Tapi hanya suara aku aja yang terdengar guys. Nah, dan yang aku tahu ternyata ya, noise reduction ini tuh kalau suara manusia gitu ya, suara manusia atau suara orang walaupun dari jauh, kalau dia terdengar jelas maka akan masuk suaranya. Tapi kalau kerumunan orang, banyak orang yang berbicara, itu nggak masuk suaranya, dianggap bising gitu ya. Tapi kalau suara 1-2 orang teriak gitu ya, itu masih lumayan terdengar suaranya. Tapi kalau suara-suara seperti suara mesin ini harusnya nggak masuk gitu ya. Oke, ini di level ketiga. Kita coba back, hilangkan levelnya ya. Kita ke basicnya lagi, kita klik sekali lagi. Oke, ini memang dia nggak ngedip katanya ya. Tapi ini harusnya sudah terdengar lagi suara mesinnya.
Oke, itu dia tes noise reduction ya, kok tes reduction sih, noise reduction teman-teman ya, itu dia. Dan setelah ini kita ke kesimpulannya. Iya, itu dia guys, tadi pengetesan dari mikrofon lavalier TNW ya. Kita udah tes tadi seperti apa suaranya, kemudian tes jarak jauh ya, apakah di kejauhan 30 langkah tadi, sekitar 30 meter juga, itu masih terdengar suaranya dengan baik, atau sudah kresek-kresek, atau justru hilang suaranya sama sekali, atau ketika tadi membelakangi kamera itu suaranya menghilang, atau seperti apa. Kita sudah tes dan kesimpulannya ada di kalian. Kalian bisa komen di bawah nanti seperti apa menurut kalian dari hasil pengetesan tadi ya. Termasuk tadi kita udah ngetes noise reduction juga. Apakah noise reductionnya bekerja dengan baik dan apakah layak untuk digunakan di keramaian ya. Sekarang kalian yang menilai apakah si mic ini layak buat dibeli dengan harga plus ongkos kirim itu sekitar 295.000, nggak sampai 300.000 kita udah dapat mikrofon yang cukup bagus sih ya. Kalau misalkan sampai 30 meter itu terdengar dengan baik, kemudian noise reduction-nya juga bekerja dengan baik dan suaranya juga jernih gitu ya. Itu dia serangkaian review dan pengetesan dari mikrofon lavalier TNW atau TNW ya, unboxing sekaligus pengetesan teman-teman ya. Nah, kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian dan mungkin bermanfaat juga buat teman-teman kalian, boleh banget kalian share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari mikrofon ya. Dan juga jangan lupa like videonya, dan juga jangan lupa subscribe channelnya ya, supaya channel ini terus berkembang pastinya, dan aku tambah semangat buat nge-review produk-produk terbaru, dan tambah semangat buat ngajak kalian juga ke objek wisata terbaru. Aduh, belibet ngomongnya. Ya, tambah semangat juga buat ngajak kalian ke objek-objek wisata yang ada di Aceh dan sekitarnya ya. Pokoknya aku bakal terus update keserian aku juga gitu ya, dan segala macamnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Oke, itu dia, dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah ngikutin video ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.